Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dini wa dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang begitu banyak yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga apabila kita mau atau menghitung daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mau menghitung daripada nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, dengan banyaknya nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya, dengan sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah sekali-kali meminta kepada kita hambanya untuk membalas daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimanapun banyaknya nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tidak pernah meminta kepada hambanya untuk membalasnya. Tetapi hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadanya. Salawat serta salam kita senantiasa peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan atau suri teladan di dalam menjalani kehidupan dunia yang fana atau kehidupan dunia yang sementara ini, yang mana kita pahami bersama bahwa kehidupan dunia itu hanya sedikit. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu wa abqa. Katakanlah sungguhnya kehidupan dunia itu hanya sedikit, dan kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal atau selama-lamanya. Para ikhwah, santri dan jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang semua kalangan kita butuh dengannya, baik itu seorang santri, seorang ikhwah, ataupun semua orang yang mengaku dirinya beragama Islam, yaitu at-taqwa ilallahi azza wajal, yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi kita semua kalangan, selama kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita butuh yang namanya ketakwaan. Apalagi ketakwaan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita orang beriman, dan kita semuanya yang ada di dalam masjid ini adalah orang yang beriman, tidak ada yang tidak beriman. Semuanya kita beriman. Karena seandainya bukan keimanan yang ada dalam diri kita, di dalam hati dan jiwa kita, maka kaki ini tidak bisa kita langkahkan menuju ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Seandainya bukan keimanan yang ada di dalam jiwa dan hati kita, maka tangan ini tidak bisa kita ayunkan untuk memenuhi panggilan atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jumat secara berjamaah. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karena takwa adalah sesuatu yang kita butuhkan, maka mari kita berusaha untuk menanamkan daripada takwa di dalam diri dan jiwa kita. Dan takwa ini adalah perintah Allah dan perlu kita paham. Dan jika Allah memerintahkan sebuah perkara kepada hambanya, kita harus yakin dan percaya bahwa di balik perintah Allah banyak keutamaan, banyak fadilah yang kita akan dapatkan jika kita melakukan atau memenuhi daripada perintah Allah tersebut. Dan dalam ayat ini Allah memerintahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan berita gembira, memberikan janji-janji kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan di antara keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini, di antaranya di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, potongan daripada ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ini salah satu janji bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal dan mana yang haram. Tentunya kita laksanakan atau mengambil yang halal dan menjauh yang haram. Itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan ayatnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah janji yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala kepada orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dengan surga
Dan tentunya jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang bisa menjadi pemicu agar kita menanamkan sifat takwa di dalam diri kita. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit menyampaikan atau mengutip perkataan salah seorang sahabat, salah seorang khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan komentar pendapat tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa-siapa orang yang bertakwa di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan kita semuanya butuh dengan apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Di mana Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib ini menggambarkan beberapa sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ada 4 poin sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, al-khawfu bil jalil. Seorang yang bertakwa kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat apa? Takut berbuat dosa, takut berbuat pelanggaran, takut melakukan kemaksiatan, karena orang yang bertakwa paham dan mengerti. Semua perbuatan kita di muka bumi ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak. Di dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran telinga kita, penglihatan mata kita, dan semua yang dirasakan oleh hati-hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Dan kata Ali radhiyallahu taala anhu, seorang yang bertakwa dia takut berbuat dosa di dalam kehidupan dunia ini, karena penyebab utama datangnya azab Allah, penyebab utama disiksanya kita di dalam neraka atau dimasukkannya kita neraka adalah karena dosa yang telah kita kerjakan. Seandainya kita lahir ke muka bumi ini, kemudian kita meninggal tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, kita yakin kita akan masuk surga. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma min mauludin yuladu kullu mauludin yuladu alal fitrah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya. Namun yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, yang menjadikan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah, orang tuanya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Barulah dia melakukan pelanggaran kepada Allah, dan penyebab utama kita akan disiksa nanti di hari kemudian. Jadi kita hidup di dunia ini harus berhati-hati, karena kehidupan yang hakiki yang sebenarnya yang kita akan datangi adalah kehidupan akhirat, yang menentukan adalah kehidupan dunia ini. Kalau di kehidupan dunia ini kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia terlebih untuk kehidupan akhirat kita. Itu yang pertama. Orang yang bertakwa menurut Ali radhiyallahu taala anhu adalah senantiasa takut, berhati-hati di dalam kehidupan dunia,
di mana kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini banyak ujian, cobaan dan rintangan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang kedua, sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bit tanzil, senantiasa beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Kita beragama Islam, kita punya pegangan, kita punya pedoman yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang bisa menolong kita nanti setelah kita meninggal dunia adalah amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Dan standar menurut Ali radhiyallahu taala anhu untuk kita melakukan ibadah kepada Allah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kapan kita melakukan ibadah tanpa ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan tanpa ada dasar dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddu, maka ibadahnya, amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di dalam menjalani kehidupan dunia ini yang kita butuhkan, yang kita mau lakukan adalah memperbanyak ibadah-ibadah, dan ibadah bukan sekedar ibadah yang begitu banyak, tetapi harus sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kalau amalan kita atau ibadah kita mau diterima menurut Ali radhiyallahu taala anhu, dan itu ciri orang yang bertakwa. Dalam masalah ibadah, kaidah fikih mengatakan al aslu fil ibadah haram. Ya, kaidah fikih mengatakan al aslu fil ibadah haram. Asal hukum daripada ibadah itu haram. Jadi haram kita beribadah. Illa idza jaa dalil an yujawwizahu, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi kalau kita berbicara masalah ibadah, kalau tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, tidak boleh. Adapun masalah muamalah, wal aslu fil muamalah jaiz. Asal hukum daripada muamalah, hubungan kita antara manusia dengan manusia yang lain, itu boleh. Semuanya boleh. Kita lakukan semaunya. Tetapi yang tidak boleh kalau ada ayat atau hadis yang mengatakan bahwa muamalah itu tidak boleh. Itu kaidah fikih dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga, menurut takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Orang yang bertakwa di dalam menjalani kehidupan dunianya senantiasa bersyukur. Sedikit banyaknya karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia bersyukur. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Terkadang ada di antara kita yang berpikiran seperti ini, kenapa saya ini orang beriman, orang selalu setiap hari sholat, setiap hari melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, kehidupan saya biasa-biasa saja. Sedangkan orang-orang kafir di sana, orang-orang non-muslim, dia setiap harinya berbuat maksiat kepada Allah, tapi semuanya diberikan oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini setiap hari taat beribadah kepada Allah, kehidupan kita hanya biasa-biasa saja? Ya, inilah di dalam agama kita yang dikatakan al-istidraj. Adapun orang-orang yang kafir di sana, yang setiap harinya berbuat maksiat, diberikan rezeki yang begitu banyak, kita harus mengetahui bahwa di dunia hanya mereka dapatkan kehidupan seperti itu, tapi di akhirat tidak mereka dapatkan, walaupun hanya 1% saja. Adapun kita orang-orang beriman, kalau di dunia kita tidak dapatkan, kita harus yakin selama kita taat dan beribadah kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, nanti di akhirat kita semuanya akan dikasih melebihi dari segalanya.
Itulah orang-orang yang bertakwa, kata Ali radhiyallahu taala anhu, dalam menyikapi tentang rezeki dan karunia Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah, baik itu yang sedikit, terlebih-lebih kalau rezekinya itu banyak. Kemudian yang terakhir, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal istidadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap untuk kehidupan yang panjang. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah di dalam menjalani kehidupan dunia ini senantiasa memperbanyak bekal untuk kehidupan yang panjang. Kehidupan yang panjang maksudnya di sini adalah kehidupan akhirat. Mulai kita dimasukkan ke dalam kuburan sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang sangat panjang. Dan seorang yang bertakwa harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang panjang itu, dan sebaik-baik bekal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya menyimpulkan isi khutbah pertama, bahwa pada khutbah pertama saya menyebutkan 4 sifat atau ciri karakteristik orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah dia senantiasa hati-hati di dalam kehidupan dunianya agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, di dalam beribadah kepada Allah dia selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di dalam menyikapi rezeki dan karunia Allah, dia senantiasa bersyukur dan tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa senantiasa memperbanyak bekal, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang panjang. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya di hari kemudian. Dan sebelumnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Allahumma salli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum rahimakumullah.